KRI Nanggala 402 hilang kontak pada Rabu, tanggal 21 April tahun 2021 saat melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali. Saat itu, kapal selam ini membawa 53 awak. Nanggala kemudian dinyatakan tenggelam pada Sabtu, tanggal 24 April tahun 2021 oleh TNI AL setelah ditemukannya puing-puing yang diduga berasal dari kapal selam tersebut. Hai Sobat Wikitalk sekalian, kembali lagi bertemu dengan pembaca Wikipedia yang kece di channel Wikitalk. Bagi kamu yang ingin mendapat fakta dari berita-berita viral dan menambah wawasan kamu, maka tidak ada salahnya subscribe channel Wikitalk, dan terima kasih bagi yang sudah subscribe. Di video kali ini Maman akan membacakan fakta seputar KRI Nanggala yang dilansir dari situs Wikipedia. KRI Nanggala 402 merupakan kapal selam kedua dalam jenis kapal selam kelas Cakra. KRI Nanggala berada di bawah kendali Satuan Kapal Selam Komando Armada RI Kawasan Timur. Kapal ini merupakan kapal kedua yang menyandang nama Nanggala dalam jajaran TNI AL dan termasuk dalam armada pemukul TNI Angkatan Laut. Nama Nanggala berasal dari nama senjata pewayangan Nanggala. KRI Nanggala dipesan oleh Pemerintah Republik Indonesia pada tanggal 2 April tahun 1977. Pembuatan KRI Nanggala merupakan bagian dari pinjaman senilai 625 juta dolar Amerika Serikat dari Jerman kepada Indonesia. Sebesar 100 juta dolar AS dari pinjaman tersebut digunakan untuk membuat KRI Nanggala dan KRI Cakra. Kapal ini didesain oleh Ingenieur Kontor di kota Lübeck, dibuat oleh Howaldtswerke, Kiel, dan dijual oleh perusahaan Ferrostal di Essen. Pembuatan kapal dimulai pada bulan Maret tahun 1978 dan diserahkan kepada pemerintah Indonesia pada tanggal 6 Juli tahun 1981. KRI Nanggala pertama kali ditunjukkan ke masyarakat umum saat Hari Ulang Tahun TNI ke-36 pada tanggal 5 Oktober tahun 1981 dan diresmikan penggunaannya oleh Menteri Pertahanan Keamanan, Panglima Angkatan Bersenjata Jenderal TNI Muhammad Yusuf pada tanggal 21 Oktober tahun 1981 di Dermaga Ujung Surabaya. KRI Nanggala pernah melakukan perbaikan di Howaldtswerke dan selesai pada 1989. Sekitar 2 dekade kemudian, kapal selam ini kembali menjalani perbaikan penuh dengan biaya $63,7 juta selama 2 tahun di Korea Selatan. Perbaikan tersebut dilakukan oleh Daewoo Shipbuilding dan Marine Engineering, DSME, dan selesai pada Februari tahun 2012. Pada perbaikan ini, sebagian struktur atas kapal diganti dan sistem persenjataan, sonar, radar, kendali tempur, dan propulsi dimutakhirkan. Setelah perbaikan, KRI Nanggala mampu menembakkan 4 torpedo secara bersamaan menuju 4 target yang berbeda dan meluncurkan misil anti-kapal seperti Exocet atau Harpoon. Selain itu, kedalaman selamnya bertambah menjadi 257 meter, dan kelajuan maksimumnya dinaikkan dari 21,5 knot menjadi 25 knot. Sekitar 5 tahun kemudian, KRI Nanggala dilengkapi dengan sistem Echo Sounder KULAC buatan ASELSAN. Pada tanggal 21 April tahun 2021, Panglima Tentara Nasional Indonesia Marsikal Hadi Cahyanto mengumumkan bahwa KRI Nanggala telah gagal melaporkan statusnya setelah melakukan latihan penembakan torpedo di Laut Bali, sekitar 95 km di utara Pulau Bali. TNI AL menyatakan bahwa KRI Nanggala meminta persetujuan pada pukul 3 waktu Indonesia Barat untuk menyelam dan menembakkan torpedo SUT. Pada pukul 4 waktu Indonesia Barat, KRI Nanggala memasuki tahap penggenangan tabung torpedo. Komunikasi terakhir dilakukan pukul 4.25 waktu Indonesia Barat ketika Komandan Gugus Tugas Latihan memberikan otoritas kepada Nanggala untuk menembakkan torpedo nomor 8. Cahyanto mengatakan bahwa mereka hilang kontak dengan kapal selam tersebut pada pukul 4.30 waktu Indonesia Barat. TNI AL kemudian mengirimkan distress call ke International Submarine Escape and Rescue Liaison Office sekitar pukul 9.37 waktu Indonesia Tengah untuk melaporkan kapal yang hilang dan terdapat kemungkinan tenggelam. TNI AL juga menjelaskan kemungkinan KRI Nanggala mengalami mati listrik sebelum tenggelam ke kedalaman 600-700 meter.
saat dilaporkan hilang, kri Nanggala membawa 53 orang yang terdiri dari 49 awak, 1 komandan, dan 3 spesialis senjata. Kolonel Heri Setiawan merupakan awak yang memiliki pangkat tertinggi. Kapal ini juga diawaki oleh Letkol Heri Oktavian sebagai komandan kapal selam. Pada tanggal 22 April, Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengatakan bahwa cadangan oksigen di Nanggala masih cukup bagi 53 orang hingga Sabtu, tanggal 24 April pukul 3 waktu Indonesia Tengah. Satu hari setelah dinyatakan hilang kontak, TNI AL mendirikan Krisis Center di Mako Armada 2 Surabaya. Krisis Center tersebut dilengkapi dengan ambulans dan bilik hiperbarik. Krisis Center juga menyediakan informasi terkini kepada keluarga awak kapal selam dan wartawan. Presiden Joko Widodo menyatakan bahwa keselamatan awak Nanggala adalah prioritas utama dan mengajak masyarakat untuk mendoakan jalannya upaya pencarian. Dalam konferensi pers, juru bicara TNI Angkatan Laut, Laksamana Pertama Julius Wijoyono mengumumkan bahwa 3 kapal perang yaitu KRI Diponegoro, 365, KRI Raden Edi Martadinata, 331, dan KRI Gusti Ngurah Rai, 332, beserta tim penyelam telah dikerahkan. Janes Defense News melaporkan bahwa beberapa kapal perang lainnya juga dikerahkan menuju lokasi pencarian. Kementerian Pertahanan mengatakan bahwa pemerintah Singapura, Australia, dan India telah merespons permintaan bantuan yang dikirimkan oleh pemerintah Indonesia. Angkatan Laut Republik Singapura mengerahkan bantuan kapal MV Swift Rescue, sementara Angkatan Laut Kerajaan Malaysia mengerahkan kapal MV Mega Bakti menuju lokasi pencarian di Laut Bali. Hingga Kamis, tanggal 22 April, TNI AL telah mengerahkan 6 kapal lain menuju area pencarian. Kapal-kapal tersebut adalah KRI Dr. Suharto, KRI Hasan Basri, Kri Saksuin Tubun, KRI Singa, KRI Hiu, dan KRI Layang. Yudo Margono mengatakan bahwa 3 kapal selam, 5 pesawat, dan 21 kapal perang telah dikerahkan menuju area pencarian per Kamis, tanggal 22 April. Kapal selam KRI Alugoro, 405, juga telah bergabung dalam operasi pencarian. Kri Rigel, 933, sebuah kapal perang dengan perangkat sonar yang lebih kuat, diperkirakan tiba pada tanggal 23 April tahun 2021. Kepolisian Negara Republik Indonesia mengirim 4 kapal kepolisian yang dilengkapi dengan sonar dan Remotely Operated Vehicles, ROV. Sekitar pukul 7 waktu Indonesia Barat, pemantauan udara menemukan tumpahan oli di sekitar lokasi terduga hilangnya kapal selam. Kepala Pusat Penerangan TNI Mayor Jenderal Ahmad Riyad melaporkan bahwa tumpahan oli telah teramati di beberapa lokasi. Ia juga menambahkan bahwa KRI Raden Edi Martadinata telah mendeteksi pergerakan di bawah air dengan kelajuan 2,5 knot, 4,6 km per jam, tetapi objek tersebut menghilang sebelum dapat diidentifikasi. 49, Yudo Margono mengungkapkan bahwa TNI AL telah mendeteksi objek dengan resonansi magnetik kuat, pada kedalaman 50-100 meter. Keesokan harinya sekitar pukul 14.15 waktu Indonesia Barat, pukul 7.15 UTC, Angkatan Laut India mengumumkan bahwa kendaraan Deep Submergence Rescue Vehicle, DSRV, mereka telah berangkat dari fasilitas Angkatan Laut di Visakhapatnam, Andhra Pradesh menuju lokasi pencarian. Pada tanggal 23 April, Komandan Armada Australia, Mark Hammond mengumumkan bahwa kapal HMAS Ballarat, FFH 155, dan HMAS Sirius, O266, mereka akan bergabung dalam operasi pencarian. Amerika Serikat juga turut memberikan bantuan dengan mengirimkan pesawat Boeing P-8 Poseidon yang memiliki kemampuan intelijen, pengintaian, serta pencarian dan penyelamatan, termasuk sensor canggih bawah permukaan air. Negara lain seperti Jerman, Prancis, Rusia, Turki, dan Thailand juga telah menawarkan bantuan kepada pemerintah Indonesia. Pada tanggal 24 April, TNI AL mengumumkan bahwa Nanggala dinyatakan tenggelam. Sebelumnya, ditemukan puing-puing berupa peluru tabung torpedo, pembungkus pipa pendingin, pelumas periskop, dan alat salat.
Puing-puing tersebut diduga berasal dari KRI Nanggala karena ditemukan hanya sejauh 10 mil laut, 19 km, 12 mil, dari titik kontak terakhir dan tidak ada kapal lain yang berada di area tersebut. Pada tanggal 25 April, TNI AL menyatakan bahwa 53 orang yang berada di KRI Nanggala gugur. Pemindaian yang dilakukan oleh KRI Rigel menunjukkan beberapa bagian kapal selam, termasuk kemudi vertikal belakang, jangkar, bagian luar badan tekan, kemudi selam timbul, dan baju keselamatan awak kapal MK11. ROV dari MV Swift Rescue juga mendapatkan kontak visual bangkai kapal dan menemukannya terbelah menjadi 3 bagian. Bangkai kapal berada di koordinat 7 derajat 48, S 114 derajat 51, pada kedalaman 838 meter, jauh di bawah kedalaman operasi maksimumnya yakni 500 meter. Pada tanggal 27 April tahun 2021, Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Yudo Margono menyatakan bahwa TNI akan melibatkan SKK Migas untuk mengangkat badan kapal KRI Nanggala 402. Pelibatan SKK Migas dalam misi pengangkatan ini didasari atas kemampuannya di bidang pengeksplorasian minyak dan gas bumi lepas pantai. SKK Migas akan mengerahkan kapal Timas DSV 1201 yang dirancang sebagai kapal konstruksi di perairan dangkal maupun dalam dan memiliki alat yang mampu menyelam hingga 3000 meter serta menangani pipa berlapis beton setebal 60 inci.